Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Cucun Sunaisi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan pendidikan, dan tak lupa pula kepada rekan-rekan kelompok 10 dari kelompok manajemen kerjasama sekolah dan masyarakat. Alhamdulillah hari ini kita dapat melaksanakan presentasi mengenai manajemen kerjasama sekolah dan masyarakat. Dan sebelumnya perkenalkan, saya Ida Handayani selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi kita pada hari ini. Dan di sini saya tidak sendiri, di sini saya ditemani oleh rekan-rekan yang lain dari kelompok 10. Yang pertama itu ada Isnaini Musarafah dengan NIM 2000802 dengan nomor absen 05. Kemudian ada Kore Rahma Aulia dengan nomor absen 18 dan NIM 2004217. Kemudian ada Friska Siti Mutamimah dengan nomor absen 25 dan NIM 2004434. Nah, langsung saja ya, untuk mengefektifkan waktu, mari kita mulai pematerian yang pertama mengenai konsep manajemen kerjasama sekolah dengan masyarakat yang akan disampaikan oleh Isnaini Musarafah. Kepada Isnaini, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep manajemen kerjasama sekolah dan masyarakat. Jadi, manajemen memiliki arti suatu proses merencanakan, mengarahkan, dan pengelolaan dari suatu lembaga. Dari pengertian tersebut memiliki maksud bahwa suatu lembaga perlu suatu manajemen agar dalam pengaturan dan perencanaan suatu kegiatan yang digelar oleh lembaga yang dibahas di sini yaitu sekolah. Kerjasama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan jika kerjasama merupakan hal yang diurus oleh lebih dari satu orang. Lalu ada secara etimologis, hubungan masyarakat berasal dari terjemahan dari bahasa Inggris yaitu public relation, yang berarti adanya hubungan antara sekolah dengan masyarakat yang mempunyai timbal balik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya masih tentang konsep manajemen kerjasama sekolah dan masyarakat. Untuk materi kali ini akan disampaikan oleh Friska Siti Mutamimah. Kepada Friska, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat merupakan kegiatan manajemen dalam menciptakan hubungan harmonis antara suatu lembaga dengan masyarakat. Nah, fungsi utama dari hubungan masyarakat itu sendiri yaitu menjadikan masyarakat serta publik yang paling dekat tertarik dan bersimpati merupakan fungsi utama dari hubungan masyarakat itu sendiri. Kemudian fungsi pokok dari hubungan sekolah dan masyarakat adalah menarik simpati masyarakat pada umumnya serta publik, yaitu masyarakat terdekat dan langsung terkait khususnya, sehingga dapat meningkatkan relasi serta animo masyarakat terhadap sekolah tersebut, yang pada akhirnya menambah income atau keuntungan bagi sekolah yang bermanfaat bagi bantuan terhadap tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, menurut OMI Abdurrahman MA, hubungan masyarakat merupakan menumbuhkan hubungan baik antara segenap komponen pada suatu lembaga atau sekolah dalam rangka memberikan pengertian, menumbuhkan motivasi, dan partisipasi. Terima kasih pematerian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang tujuan dari manajemen kerjasama sekolah dan masyarakat itu sendiri, yang akan disampaikan oleh Kori Rahma Aulia. Kepada Kori, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu tujuan konsep manajemen kerjasama sekolah dan masyarakat. Nah, tujuan utamanya yaitu menyelaraskan kepentingan sekolah dengan kepentingan masyarakat dan membangun hubungan yang baik antara sekolah dan masyarakat dan merupakan tujuan yang utamanya. Sedangkan tujuan yang lainnya ialah yang pertama, untuk mendapatkan bantuan dari orang tua siswa di masyarakat. Ini bukan hanya masalah finansial, tapi juga bentuk dukungan atau donasi untuk
pembangunan sekolah. Yang kedua, mempromosikan program pendidikan. Hubungan kerjasama berfungsi sebagai jembatan bagi sekolah dan masyarakat untuk bekerjasama dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Dan yang ketiga yaitu mengembangkan persatuan dan kerjasama yang erat sehingga semua masalah dan masalah lainnya dapat diselesaikan bersama-sama secara tepat waktu. Dari tiga perspektif ini, kegiatan hubungan sekolah dan masyarakat lebih difokuskan pada pengembangan keterampilan belajar anak dan peningkatan kualitas hidup di masyarakat yang dapat menghasilkan pemahaman, semangat, dan dukungan masyarakat di bidang pendidikan. Di sisi lain, dapat diuraikan bahwa tujuan dari hubungan kerjasama antara sekolah dan masyarakat adalah untuk memaksimalkan hasil belajar dan pembelajaran siswa. Dan dapat juga dijelaskan bahwa mereka mengharapkan pengertian, semangat, dan segala bentuk dukungan dari komunitas orang tua, baik secara materi maupun kontribusi dan sekaligus ide. Terima kasih. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, setelah mengetahui tujuan dari kerjasama sekolah dan masyarakat, sekarang kita di sini akan membahas mengenai prinsip dari kerjasama sekolah dan masyarakat itu sendiri. Nah, materi kali ini akan disampaikan oleh Friska Siti Mutamimah. Kepada Friska, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan. Selanjutnya ada prinsip. Nah, dalam hubungan sekolah dengan masyarakat ini, hendaklah selalu berpegang kepada prinsip-prinsip yang dijadikan landasan atau pedoman bagi tindakan dan kebijaksanaan yang diambil. Nah, yang pertama ada prinsip yang pertama yaitu melandasi kerjasama dengan niat baik, yaitu untuk menciptakan citra baik tentang pendidikan. Yang kedua, pihak awam dalam berperan serta membantu dalam merealisasikan program sekolah, hendaknya mematuhi, menghormati aturan yang berlaku di sekolah tersebut. Selanjutnya yang ketiga, berkaitan dengan prinsip dan teknis edukatif, sekolah yang memiliki kewajiban penuhnya untuk menanganinya. Yang keempat, segala saran yang berkaitan dengan kepentingan sekolah harus disalurkan melalui lembaga resmi yang bertanggung jawab dalam melaksanakannya. Yang kelima, partisipasi masyarakat dalam kepentingan sekolah harus partisipasi masyarakat tidak hanya gagasan, usulan, atau saran, tetapi juga berikut organisasi dan kepengurusannya yang dirasakan benar-benar bermanfaat bagi kemajuan sekolah. Yang keenam, jenjang atau tingkatan sekolah tidak membatasi masyarakat. Yang ketujuh, bersifat konstruktif. Yang kedelapan, memahami nilai, cara, serta pola hidup masyarakat di lingkungan sekitar, supaya sukses dalam saling berperan serta. Yang kesembilan, kerjasama hendaknya berkembang secara wajar, maksudnya diawali dari yang paling sederhana hingga ke hal-hal yang lebih besar. Kemudian efektivitas keikutsertaan masyarakat perlu dibina dan dikembangkan, baik gagasan, penemuan, saran, kritik, sampai pada usaha pemecahan dan pencapaian keberhasilan bagi kemajuan sekolah. Nah, apabila prinsip-prinsip di atas dapat dilaksanakan, maka diharapkan kerjasama sekolah dan masyarakat dapat mencapai sasaran atau tujuan yang berhasil. Sekian pematerian dari saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang implementasi dari kerjasama sekolah dengan masyarakat. Untuk materi ini akan disampaikan oleh Isnaini Musharrafah. Kepada Isnaini, saya persilakan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi kerjasama sekolah dengan masyarakat. Lembaga sekolah adalah sistem terbuka yang memiliki pengaruh untuk lingkungannya, termasuk masyarakat yang ada di sekitarnya.
Hal tersebut mengharuskan sekolah membukakan pintu kepada warga masyarakat yang hadir di sekitarnya terhadap ide yang mereka miliki serta terhadap kebutuhannya. Dan sebaliknya, masyarakat juga harus membuka diri agar sekolah bisa bekerja sama saat melakukan suatu kegiatan. Adanya kerjasama antara sekolah dan masyarakat ini menuntut terjadinya sebuah pengorganisasian untuk bisa mencapai bagaimana kerjasama tersebut dapat berjalan dengan baik. Next slide. Adanya kerjasama antara sekolah dan masyarakat ini menuntut terjadinya sebuah pengorganisasian, seperti contohnya yaitu kerjasama membersihkan lingkungan, karya wisata, dan perayaan hari besar keagamaan. Kerjasama membersihkan lingkungan ini akan membuat siswa dan yang sedang belajar merasa nyaman. Lalu karya wisata juga bisa membuat perekonomian warga sekitarnya menjadi naik. Perayaan hari besar keagamaan bisa membuat ikatan silaturahmi antara warga dan warga sekolah menjadi terjalin. Dengan melakukan beberapa kegiatan tersebut, akan makin mempererat hubungan antara pihak sekolah dan masyarakat sekitarnya. Semakin erat hubungan yang terjalin akan membuat sekolah dan masyarakat memiliki banyak manfaat yang bisa diambil dari kerjasama tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai studi kasus kerjasama sekolah dan masyarakat yang akan disampaikan oleh Kori Rahmaulia. Kepada Kori, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus kerjasama sekolah dan masyarakat. Nah, kelompok kami mengambil penelitian yang dilakukan di SD Negeri 9 Sijuk. Karena hubungan ini melibatkan sekolah dan masyarakat, maka studi kasus kali ini bertujuan untuk mengetahui kerjasama seperti apa yang bisa terjadi di antara sekolah dengan masyarakat, terutama di SD Negeri 9 Sijuk. Nah, yang kedua, metode yang kami gunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif kualitatif. Yang dimaksud deskriptif pada metode ini yaitu mendeskripsikan secara langsung terhadap suatu kejadian atau situasi, terutama dalam pelaksanaan kerjasama yang dilakukan antara SD Negeri 9 Sijuk dengan masyarakat sekitar. Sedangkan kualitatif dalam metode ini maksudnya yaitu data yang didapatkan dalam penelitian ini bertempat di SD Negeri 9 Sijuk. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini ialah memakai observasi dan wawancara via daring. Yang ketiga, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sekolah memang melakukan kerjasama dengan masyarakat karena lingkungannya yang berdampingan dan saling membutuhkan. Kerjasama yang dilakukan SD Negeri 9 Sijuk dengan masyarakat sekitar juga terbukti membawa dampak positif, baik itu bagi sekolah maupun masyarakat. Kerjasama yang dilakukan dapat berupa kerja bakti membersihkan lingkungan. Yang kedua, kerjasama di bidang keagamaan seperti mengadakan Maulid Nabi. Yang ketiga, kerjasama dengan sekolah lain. Selanjutnya, kerjasama di bidang pariwisata seperti melakukan karya wisata dan juga kerjasama di bidang seni. Dalam penelitian ini, sebagai objek penelitian, SD Negeri 9 Sijuk sangat mengedepankan kerjasama di bidang seni seperti hadra. SD Negeri 9 Sijuk juga menginginkan siswa terampil di bidang kesenian. Nah, dalam melakukan kerjasama antara lembaga sekolah dan masyarakat sekitar, perlu diketahui tahapan-tahapan seperti berikut. Yang pertama ialah perencanaan hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang kedua, pengorganisasian hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang ketiga, pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang keempat, melakukan evaluasi hubungan kerjasama sekolah dengan masyarakat. Kemudian, dengan terlibatnya siswa dalam hubungan ini akan berdampak sangat baik itu kepada sekolah, masyarakat, maupun siswa itu sendiri. Siswa menjadi banyak pengalaman, belajar, dan menemui hal-hal baru yang membuat siswa merasa senang. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, untuk materi yang terakhir yaitu mengenai kendala
dalam memanajemen kerjasama sekolah dengan masyarakat. Nah, untuk materi kali ini akan saya sampaikan sendiri. Nah, dalam melakukan sebuah kerjasama antara masyarakat dengan sekolah itu pasti terdapat banyak sekali kendala, tidak mungkin berjalan mulus begitu saja. Nah, ada beberapa kendala, di antaranya itu kendala saat perencanaan dan saat pelaksanaan kerjasama itu sendiri. Nah, kendala saat perencanaan itu di antaranya yang pertama adalah pengetahuan warga tentang kerjasama sekolah masih rendah. Nah, hal ini tuh bisa mengganggu atau mempersulit gitu dalam merencanakan sebuah program yang akan dilakukan antara sekolah dengan masyarakat. Karena nantinya di sini kita harus benar-benar merencanakan sebuah program yang kira-kira masyarakat itu bisa melaksanakan program tersebut dan mengetahui program tersebut itu dilaksanakannya harus seperti apa. Jadi kita tidak bisa sembarangan dalam melakukan sebuah perencanaan mengenai program yang akan dirancang gitu. Kemudian adalah kurangnya kedekatan dari sekolah dan masyarakat. Nah, kenapa sih kedekatan ini menjadi kendala gitu? Ketika sekolah dan masyarakat tidak dekat, dalam artian sekolah tidak tahu gitu tentang kebutuhan yang ada di masyarakat, otomatis nanti kerjasama atau program yang dirancang itu tidak akan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Maka dari itu, sekolah perlu tahu gitu, apa sih yang saat ini sedang dibutuhkan masyarakat atau orang tua siswa itu sendiri, ataupun mungkin yang memang sedang dibutuhkan oleh sekolah itu sendiri. Jadi kedekatan ini juga sangat berpengaruh terhadap perencanaan dalam memanajemen kerjasama sekolah dan masyarakat. Kemudian sekolah hanya melakukan kerjasama dengan masyarakat sekitar, tidak dengan lembaga atau instansi lainnya. Nah, kenapa hal ini penting gitu? Padahal kan ini bahasanya tentang kerjasama sekolah dengan masyarakat ya, bukan dengan lembaga atau instansi lain. Nah, hal ini tuh bisa menambah gitu inovasi dari sekolah. Misalnya sekolah A melakukan kerjasama dengan masyarakat di sekitarnya gitu tentang program B gitu. Nah, kita bisa mengikuti kerjasama tersebut apabila kerjasama tersebut memang terlihat baik. Jadi, ketika merencanakan program tersebut, ketika kita merencanakan sebuah program kerjasama, kita bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh sekolah atau lembaga lain gitu. Jadi, kalau misalnya kita tidak bekerja sama dengan instansi lain atau lembaga lain, otomatis kita tidak tahu gitu sekolah lain itu bagaimana gitu dalam melakukan kerjasama. Jadi hanya itu saja gitu yang kita lakukan dalam melakukan sebuah kerjasama. Nah, kemudian itu kurangnya kemampuan manajer. Manajer di sini itu berarti kepala sekolah ya. Jadi kepala sekolah itu kurang gitu dalam memahami bagaimana cara memanage sebuah kerjasama gitu. Sehingga nantinya mungkin bakal bisa menimbulkan yang namanya miskomunikasi. Jadi ketika kepala sekolah atau sang manajer tersebut sudah bisa mengemukakan idenya gitu, namun dia tidak bisa menyampaikan gitu kepada guru-guru atau pihak internal yang ada di sekolah tersebut, sehingga program yang ia rencanakan tersebut tidak bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang kelima yaitu tidak mempertimbangkan sarana dan prasarana yang ada. Jadi asal melaksanakan program, asal membuat program kerjasama, tapi tidak mempertimbangkan nantinya itu akan membutuhkan sarana apa gitu, alat apa gitu. Jadi langsung saja gitu dilaksanakan sehingga otomatis nantinya akan menjadi sebuah kendala gitu. Nah, kemudian ada kendala, next slide. Kemudian ada kendala gitu saat pelaksanaan dari kerjasama sekolah dan masyarakat tersebut. Nah, yang pertama itu ketidaktersediaan sarana di sekolah maupun masyarakat. Nah, ini tuh yang tadi, ketika tidak mempertimbangkan sarana dan prasarana yang ada, maka implikasinya atau akibatnya itu akan terjadi di sini. Ketika pelaksanaan itu jadinya tidak bisa melakukan atau melaksanakan program yang telah direncanakan tadi saat pelaksanaannya ini karena sarana dan prasarananya itu tidak tersedia gitu. Jadi asal saja gitu melaksanakan atau membuat program gitu, tapi tidak mempertimbangkan sarana dan prasarana yang ada. Kemudian masyarakat atau orang tua siswa tidak memiliki kesempatan berpartisipasi secara langsung gitu. Misalnya kerjasama yang dilakukan atau program-program yang dilakukan itu hanya melibatkan ketua-ketua atau misalnya kepala desa, ketua RT, jadi tidak melibatkan masyarakat secara umum yang secara langsung terjun gitu dalam kerjasama tersebut, sehingga masyarakat itu memiliki
spekulasi atau pemikiran-pemikiran yang kayak kenapa sih enggak diajak gitu, emang ada apa gitu, kenapa gitu. Jadi masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk terjun secara langsung ikut bekerja sama gitu dengan sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu siswa tidak antusias ketika dilibatkan. Nah, hal ini bisa terjadi karena program atau kerjasama yang dilakukan tidak menarik gitu untuk siswa dan tidak dibutuhkan untuk siswa gitu. Jadi kerjasama yang dilakukan itu hanya mengedepankan kepentingan sekolah pribadi dan misalnya masyarakat pribadi tanpa memikirkan siswa juga itu butuh atau tidak nih dengan kerjasama tersebut. Sedangkan yang namanya sekolah pasti tidak terlepas gitu dari keterlibatan siswa dan kerjasama ini juga kan dilakukan atau dilangsungkan itu karena untuk nantinya itu supaya siswa bisa belajar secara langsung gitu di masyarakat gitu supaya nantinya ini tuh bisa menjadi bekal gitu untuk siswa ketika mereka itu di masa depan terjun ke masyarakat gitu. Nah, jadi hal-hal tersebut itu bisa menjadi kendala dalam proses kerjasama sekolah dan masyarakat. Baik, cukup sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Bila ada kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridul wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.